Nah, jadi di sini sekali lagi yang diminta oleh Allah kita mempersiapkan diri buat hari esok, bukan hari esok yang Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, bukan. Hari esok kematian. Dan ingat amanat Allah dalam ayat lain, faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yaitu sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yaqin. Ma makna al-yaqin? Al-maut. Apa yang dimaksud dengan yakin? Yang dimaksud dengan yakin adalah al-maut, kematian. Kenapa kematian diberi nama oleh Allah al-yaqin? Jadi al-maut Allah kasih nama al-yaqin. Nah, saudara, kenapa kematian diberi nama yakin? Sebab satu, yang namanya kematian itu adalah keyakinan seluruh umat manusia apapun agamanya. Apapun agamanya semua yakin tahu mati pasti akan terjadi. Nah, karena ini menjadi satu keyakinan semua umat manusia apapun agamanya, sampai yang ateis enggak mengakui Tuhan sekalipun tetap yakin bahwa semuanya pasti akan mati. Makanya kematian itu disebut al-yaqin. Itu nama yang indah itu. Itu nama indah buat kematian. Nah, yang kedua, siapapun yang hidup tidak yakin dengan adanya hari akhir, tidak yakin dengan adanya kiamat, tidak yakin dengan adanya surga dan neraka, tidak yakin adanya munkar nakir yang akan bertanya di dalam kubur. Begitu dia mati, berubah menjadi yakin. Siapapun manusianya, mau mukmin, mau kafir, saudara, yang tidak percaya kepada yang gaib, nah, maksudnya yang gaib, yang kita memang nggak pernah lihat di dunia. Saudara, seperti apa? Alam kubur, alam barzah, pertanyaan munkar nakir, kan kita nggak pernah lihat selama kita hidup di dunia. Nah, jadi siapapun yang percaya maupun nggak percaya dengan hal-hal yang gaib, begitu mati semua yakin. Nah, makanya kematian itu disebut penyingkap tabir keraguan. Yang tadinya nggak percaya adanya Allah, begitu mati jadi percaya. Ternyata Allah ada. Yang tadinya nggak percaya ada sorga neraka, begitu mati, percaya. Ternyata sorga neraka ada. Tapi sayang sejuta sayang, keyakinan kepercayaan yang datang setelah kematian, la yanfa, tidak manfaat. Nah, maka itu tanamkan keyakinan kita semasa hayat masih dikandung badan. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi indah sekali tuh Allah kasih nama tuh. Kematian dikasih nama al-yaqin. Nah, sepertinya ayat itu mengingatkan kepada ingat. Kematian itu menjadi satu keyakinan bagi semua umat manusia. Ingat, yang namanya keyakinan itu siapapun manusianya nggak percaya kepada yang gaib. Siapapun, termasuk yang menganggap itu ramalan. Ada kan yang menganggap ramalan kan? Nah, percaya kepada hari akhir dianggap ramalan dengan alasan karena kita nggak pernah ngeliat, jadi kita tukang ramal. Nah, termasuk yang ngomong begitu tuh. Nah, begitu mati baru dia percaya, oh ternyata bukan ramalan. Nah, itu bakal kelihatan tuh. Kira-kira jelas gak? Jelas? Nggak usah sebut nama, ntar dilaporin lagi. Nah, sekarang pokoknya dikit-dikit laporin aja. Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi saudara, kita ingatkan bahwa kematian adalah pasti akan tiba. Takut ataupun berani kita akan mati. Jangan pernah takut untuk menghadapi kematian. Tapi memang yang harus kita takut, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Memang amal kita itu bukan menjadi penyebab kita masuk surga. Penyebab kita masuk surga adalah rahmat Allah. Tapi dengan apa kita mengetuk pintu rahmat? Ya, kita ketuk dengan amal soleh, mengikhlaskan niat, cari ridho Allah. Nah, itu cara mengetuk pintu rahmat. Nanti Allah berikan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi bukan dengan amal kita. Kalau dengan amal kita, ya kita nggak ada yang pantas sekali masuk surga, sudah. Sehebat apa kita punya amal? Kalau dibandingkan dengan aneka nikmat yang dianugerahkan dan dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan
Dengan demikian, yuk mari kita beramal soleh, kita tingkatkan keikhlasan kita hanya untuk Allah. Kemudian jangan putus asa dalam perjuangan, tanamkan keberanian dalam diri kita, dan tancapkan dalam diri kita bahwa yang maha besar adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, yang maha menentukan adalah Allah. Jadi sehebat apapun manusia berencana makar kepada kita untuk membunuh kita, tapi kalau belum ditetapkan oleh Allah, maka semua upaya mereka tidak akan pernah bisa memudaratkan kita. Sebaliknya, walaupun seisi dunia ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah tidak mengizinkannya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Madarat maupun manfaat tidak akan pernah mencapai diri kita tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baik ya kawan, alhamdulillah. Ini hari suasana pengajian cerah, jamaah yang datang tetap banyak, nggak takut ada latihan perang. Ya, tetap tenang kan? Tenang. Kalau kemarin di sini kayak perang, Bu, kayak film di sini bunyinya. Dum 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 tor. Anggap aja anak kecil lagi latihan tembak-tembakan. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, biarkan saja yang latihan-latihan, yang ngaji-ngaji, yang belajar-belajar. Alhamdulillah. Tapi tetap kita mesti waspada. Jadi sekali lagi, kita mesti waspada dan menjaga kekompakan kita. Nah, serta menjaga juga ketenangan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Karena musuh kita memang lagi pada panik, lagi pada kalap, apa aja dikerjain, saudara. Bahkan yang menariknya, yaitu ada unggahan berita, Kapolres Bogor mengatakan kami ini latihan di atas gunung, nggak tahu kalau di sana ada pesantren. Begitu kami naik ternyata ada pesantren megah di sana. Alhamdulillah kayu begini dibilang megah. Alhamdulillah. Cuman kalau Kapolres Bogor bilang nggak tahu, dia bohong. Dia pernah 2 kali sholat di sini. Nah, saksinya semua santri. Pernah kan Kapolres datang kan? Sholat di sini kan? Iya, duduk di sini, sholat di sini, makan di sini. Bilang, kita kaget. Ini banyak bohong tidak? Banyak bohong. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kenapa mereka bohong? Karena panik. Panik, kalap, bingung. Ini mau bikin apa nih? Ada lagi yang bilang Habib Rizik merampas tanah negara. Wow. Saudara, ini wilayah Megamendung ini tanah garapan rakyat. Jangankan Anda merampas sampai 40 hektar. Sejengkal tanah Anda rampas diuber-uber pacul sama petani. Boleh tanya petani, bukan begitu Abdul Hasan? Sejengkal tanah Anda rampas di sini, diuber sama petani, sama golok, sama pacul. Nah, jadi kita datang apalagi 40 hektar, saudara. Nah, kita datang dengan baik-baik. Kita beli dari para penggarap, kita beli dari petani. Petani ada yang punya 1000 meter, ada yang punya 2000 meter, ada yang punya 5000 meter. Ada yang punya 1 hektar, mereka jual dengan sukarela, dengan harga yang disepakati. Kemudian setelah kita beli over garapnya dari masyarakat, kita lapor ke RT, kita lapor ke RW, suratnya ditandatangani oleh lurah, kemudian kita lapor ke camat, dari camat lapor ke bupati, bupati lapor ke gubernur, semua suratnya saya pegang, surat dari gubernurnya ada, surat dari bupatinya ada, kemudian kita lapor juga ke PTPN, karena sertifikat HGU-nya milik PTPN, kita sampaikan ke PTPN, sekian hektar, ini sedang kita garap, untuk apa? Agrokultural, bagi kepentingan masyarakat, dan kita juga punya akan bangun pesantren, juga untuk masyarakat, dan semua tanah 40 hektar ini bukan milik saya pribadi, ini semua wakaf untuk umat. Nah, artinya nggak ada di sini, 1 jengkal pun tidak ada untuk pribadi saya ataupun anak keturunan saya. Nggak boleh. Nah, saya udah cukup punya rumah di Jakarta. 1, itu rumah saya pribadi. Tapi di sini, ini semua adalah wakaf untuk umat
Islam. Hanya boleh dikelola, yaitu untuk kepentingan dakwah. Tidak boleh diperjualbelikan sampai hari kiamat. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus kalau negara datang mau ngambil, emang punya negara. Nah, negara untuk siapa? Untuk rakyat. Mayoritas rakyatnya siapa? Umat Islam. Nah, jadi nggak ada perampasan di sini, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan menyebar-nyebar fitnah, jangan. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini yang nyebar fitnah nanti juga mati sendiri ya. Yang difitnah mati, yang fitnah mati. Jangan-jangan lebih serem matinya. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nah, karena itu untuk menjaga ketenangan masyarakat tidak resah. Nah, saya dengan para tokoh masyarakat yang ada di Lemah Nendet, yang ada di Babakan Pekancilan. Nah, sudah sepakat bagaimana masyarakat nih supaya jangan tiap hari dengerin suara tembakan, suara peluru. Nah, daripada mereka dengar suara peluru, mendingan mereka besok dengar bagi-bagi daging sapi, bagi-bagi beras. Jadi peluru kita lawan sama beras ya. Jadi insya Allah besok pagi para dermawan, yaitu kawan-kawan kita sudah menyiapkan 2 ekor sapi. 1 sapi akan disembelih depan hutan sana untuk dibagikan kepada warga Lemah Nendet. Lemah Nendet. Beberapa RT di situ akan kita bagikan. Di situ ada Habib Hasan dan kawan-kawan. Ada Ustadz Misbah, Ustadz Heri, dan lain sebagainya. Dan yang 1 sapi lagi di Babakan Pekancilan, yaitu di tempat Habib Lutfi dan kawan-kawan. Insya Allah besok pagi ada penyembelihan hewan di situ dan sekaligus juga ada pembagian beras. Nah, ada pembagian beras karena ada dermawan kita yang nyumbang 5 ton buat masyarakat. Nah, jadi 5 ton ini nanti kita bagi 2. Separuh buat Lemah Nendet, separuh buat Babakan Pekancilan. Biasanya kan masyarakat kan lebih enak dengar suara beras daripada suara peluru. Iya, lebih enak dengar suara sapi disembelih daripada dengar suara peluru, betul? Nah, jadi nanti masyarakat lupa sama suara peluru, insya Allah. Nah, itu untuk kegiatan besok. Di samping juga ada pembagian perlengkapan alat sholat. Karena itu saya minta kepada Habib Hasan, kepada Habib Lutfi, tolong dari malam ini didata. Ya, jangan sampai nanti ada orang dari mana? Dari luar yang bukan warga Lemah Nendet, yang bukan warga Babakan Pekancilan, berebut minta ini minta itu, akhirnya warganya nggak kebagian. Nah, karena ini terbatas. Nanti saya minta bantuan kepada para ustadz yang ada di sekitar. Nah, untuk mendata biar tertib. Bagaimana caranya? Diaturlah. Apa pakai kupon atau bagaimana mereka ngambil. Yang penting tertib. Nah, ini kita kalau yang luar mau datang, mau lihat, mau meramaikan boleh aja. Nah, tapi ini kita peruntukkan bagi masyarakat Lemah Nendet dan Babakan Pekancilan. Itu untuk kegiatan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ada pembagian beras, pembagian daging, dan perlengkapan alat sholat. Nah, untuk hari Ahad ada lagi. Loh, kok hari Ahad ada lagi? Kan latihan perangnya belum selesai. Iya. Jadi kita juga bagi-bagi kebaikannya jangan berhenti. Nah, jadi insya Allah hari Ahadnya di depan pintu gerbang hutan di lapangan itu kita sudah pasang tenda dari semalam. Itu akan ada pengobatan gratis. Jadi insya Allah ada 20 dokter lebih akan datang dengan perawat, dengan segala macam obat-obatan, ambulan dan lain sebagainya. Dari tim medis GNPF MUI Pusat, kemudian dari tim Mercy yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina, kemudian dari rumah sakit Umi, Empang Bogor, nah kemudian dari rumah sakit Budi Kemuliaan, Jakarta. Nah, ini mereka bergabung, 4 elemen ini, besok akan hadir insya Allah hari Ahad. Insya Allah mereka semua akan datang dan akan kita periksa warga yang ada. Artinya yang sakit kita berikan obat, yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Kalau memang nanti begitu diperiksa, ternyata ada yang sakitnya cukup parah, ini harus dirawat di rumah sakit. Kita akan rujuk ke rumah sakit. Nah, cuman di sini kita ingin bantu masyarakat
Kalau memang ada yang berpenyakit parah perlu rujukan ke rumah sakit, nanti daftarkan namanya. Daftarkan namanya ke pesantren, nanti kita urus dulu BPJS-nya di kelurahan, nanti dibantu pesantren yang urus itu semua. Nanti kita rujuk ke rumah sakit, sehingga mereka bisa mendapatkan pengobatan sekalipun dioperasi bisa gratis. Nah, jadi kalau ada kekurangan-kekurangannya, nanti pesantren dan tim medis yang tadi saya sebutkan dari GNPF MUI itu yang akan membantu masyarakat. Jadi sekali lagi tolong masyarakatnya nanti dari Lemanendet dan Babakan Pekancilan yang memang perlu pemeriksaan teliti aja. Jadi dari mulai yang pesakit ringan maupun penyakit berat. Ini akan kita lakukan hari Ahad. Nah kemudian kita juga mengumumkan untuk masyarakat sekitar Megamendung ini, kalau ini boleh, walaupun bukan dari Lemanendet ataupun bukan dari Babakan Pekancilan, asal dari sekitar Megamendung, kalau ada yang perlu kena penyakit katarak mata. Nah, ini katarak ini ada orang 10 tahun nggak bisa lihat, 15 tahun udah remeng-remeng penglihatannya. Itu kita bisa upayakan untuk operasi katarak gratis. Nah, jadi kalau diurus sendiri bisa belasan juta, bisa puluhan juta. Nah, tapi ada prosedur. Nah, prosedurnya apa? Daftarkan di pesantren, namanya pakai KTP, kita urus BPJS-nya dulu, karena itu hak dia terhadap negara. Nah, setelah itu baru kita komunikasikan dengan rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, ada dokter-dokter spesialis matanya yang akan mengurus. Nah, itu semua biayanya gratis. Nah, jadi sekali lagi, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tinggal didaftarkan. Nah, itu bukan besok. Kalau katarak yang berikutnya. Nah, besok minimal pemeriksaan umum dulu lah. Nah, tapi nanti kita umumkan ke masyarakat yang punya katarak, penyakit ini, itu. Nah, termasuk yang punya harus cuci darah, yang gagal ginjal. Ini gagal ginjal kalau cuci darah seminggu mesti 3 kali cuci, sekali cuci darah bisa 2 juta, berapa duit dia mesti bayar. Nah, tapi daftarkan. Kalau ada yang begitu daftarkan ke pesantren, kita tulis namanya, nanti kita hubungi rumah sakitnya supaya dia bisa gratis untuk cuci darahnya. Nah, jadi tolong sekali lagi, ini para ustadz, para habib, para tokoh, tolong diperhatikan. Sebab kalau ustadz-ustadznya nggak nyatet, nggak mendata, kita kan nggak tahu dia punya penyakit. Kita nggak tahu warga yang sakit. Bagaimana kita mau bantu? Kalau warga yang sakitnya cuma diam aja, saudara. Nah, karena itu, warga yang punya penyakit semacam itu, daftar ke pesantren, nanti kita bantu. Kita bantu BPJS-nya, kita bantu ke rumah sakitnya, kita bantu cari tim dokter yang berpengalaman. Dan mudah-mudahan kegiatan pengobatan gratis ini bukan hanya kali ini, tapi bisa sebulan sekali di lapangan itu. Nah, sebulan sekali kita pengen ada pengobatan gratis. Kenapa sebulan sekali? Karena memang rencananya itu buat rumah sehat. Nah, sebagaimana kita pernah umumkan, ke depannya buat rumah sakit gratis buat warga. Nah, kita punya rencana mau bangun rumah sakit, cuman kita kasih nama rumah sehat. Sebab kalau rumah sakit keluar sakit lagi. Nah, kita bikinlah rumah sehat. Biar kalau keluar jadi sehat. Begitu. Ditamain rumah sakit jadi sakit melulu kita. Nah, insya Allah nanti kita kasih nama rumah sehat. Nah, mudah-mudahan ini semua dimudahkan oleh Allah. Tolong didoakan cepat atau lambat. Insya Allah rumah sehat itu akan berdiri. Nah, sementara rumah sehatnya belum berdiri, kita bikin kegiatan pengobatan gratis bulanan dulu. Nah, para dokternya udah siap. Ini dokter yang kita undang, dokter ahli semua. Dokter spesialis. Ini dokter-dokter kawakan. Bukan lagi dokter nasional, tapi dokter-dokter internasional yang sering tugas yaitu di luar negeri. Nah, jadi besok insya Allah hari Ahad, jangan lupa kita adakan pengobatan. Cuman saya minta kepada masyarakat, khususnya para ustadz, saudara-saudara kita kepolisian yang sedang latihan ini, jangan diganggu. Nah, jangan nanti ada masyarakat yang terprovokasi, jangan. Biar aja mereka latihan, kita ngobatin. Jadi masing-masing, tidak saling mengganggu. Jangan mereka mengganggu masyarakat jangan ganggu mereka. Walaupun masyarakat sudah protes, ya pantas protes. Karena seumur-umur di sini nggak ada latihan perang. Karena ini bukan latihan perang, ini wilayah penduduk. Nah kan aneh bin ajaib, tiba-tiba ada latihan perang.
Nah, udah gitu judul latihan perangnya melawan kelompok radikal dan anti Pancasila. Saya mau tanya, memang di Megamendung ada anti Pancasila? Atau di Lemanendet ada anti Pancasila? Di Babakan Pekancilan ada anti Pancasila? Enggak ada. Di sini benderanya masih merah putih semua. Nah, kadang-kadang beri judulnya tuh kurang bagus, kurang bagus. Orang judulnya yang bagus. Mau ngapain? Mau latihan panjat gunung sambil nanam pohon. Nah, kalau judulnya begitu kan kita bantuin nanam pohon, betul? Nah, jadi kasih judul yang sedap-sedap, yang enak-enak, saudara. Nah, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah ganggu mereka. Yang penting masyarakat tetap kompak. Nah, nanti kalau ada keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu, tanda tangani aja surat protesnya. Nanti surat itu kita kirim ke gubernur, kita kirim kepada pihak-pihak yang terkait, supaya jangan melulu masyarakat yang disalahin. Nah, sementara kalau aparat yang salah dilindungi. Nah, mudah-mudahan masyarakat Lemanendet, begitu juga masyarakat daripada Babakan Pekancilan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Nah, mudah-mudahan di sini dijadikan oleh Allah qaryatan thayyibah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir saya tetap minta kepada laskar, relawan maupun santri, pengamanan tetap dijaga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau ada kendaraan-kendaraan masuk tidak kita kenal, tanya siapa. Nah, bahkan kalau mencurigakan, minta buka bagasinya. Nah, jangan segan-segan. Sebab kalau lagi begini, bisa jadi ada penjahat masuk, nah, dia bawa senjata, pura-pura mau kemari, nanti begitu dia masuk di lapangan situ, dia buang senjata, tutup sama rumput. Nah, ntar besoknya, tahu-tahu aparat datang menggeledah. Nah, begitu menggeledah, buka rumput, nah pesantren nyimpen senjata. Nah, nanti dianggap ini pesantren teroris, buktinya ada senjata. Nah, hati-hati, ini kejadian begini bisa terjadi. Ada pihak ketiga yang ingin menjebak kita. Nah, maka itu saya minta baik pintu dari Tugu, dari Babakan Pekancilan, yang dari belakang maupun dari hutan, setiap ada tamu wajib kita sambut dengan santun, sopan, berakhlak, berikan salam, assalamualaikum, mau kemana. Nah, kalau memang dia tamu yang sudah biasa kita kenal, silakan langsung masuk. Tapi kalau yang kita nggak kenal, apalagi mencurigakan, mohon maaf, ini kondisi darurat, bisa kita periksa bagasinya. Nah, jadi ngomong yang baik-baik aja. Periksa, kalau bersih silakan mereka masuk. Tanya keperluannya apa, catat nomor mobilnya, nah, kemudian lihat orangnya siapa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian ke depan seperti itu, kita bisa deteksi. Hati-hati, itu cara-cara jahat tuh seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak megang apa-apa, tahu-tahu besok di MS ini ada 50 granat, ada 20 pucuk AK-47, ada basoka. Habib Rizik menyembunyikan senjata karena ingin memberontak kepada Republik. Nah, ini saya ingatkan di sini nih, bahwa yang ada di MS ini pacul. Nah, banyak tuh, banyak pacul. Nah, karena di sini mereka pada bekerja bertani. Arit juga banyak karena untuk motong rumput. Golok juga di sini banyak. Yang namanya petani mana ada nggak bawa golok? Nah, semua petani mereka bawa golok. Jadi kalau mau bawa pacul, sekup, saudara kalau mau cari pacul, sekup, golok banyak di sini. Nggak ada kan petani kan yang nyangkul pakai AK-47. Nggak ada. Mau nanam pohon nih, bikin lubangnya, taruh granat, belum. Baru nanam, nggak ada. Di sini nggak ada tuh granat, AK-47, amunisi, senjata, nggak ada. Di sini semua yang ada alat pertanian. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, kemudian saya minta maaf kepada umat Islam yang saat ini ada undangan-undangan di beberapa daerah. Ada yang saya datang, ada yang saya nggak datang. Karena memang kondisi saat ini banyak yang harus saya selesaikan. Nah, banyak pertemuan-pertemuan yang harus saya selesaikan, banyak rapat, banyak ini, banyak itu. Jadi tolong dimaklumi. Nah, mudah-mudahan kalau suasana sudah tenang, kondusif, kita bisa berdakwah seperti biasa lagi. Insya Allah. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini tetap siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela NKRI. Apa kita musuh Pancasila? Apa kita musuh UUD 45? Apa kita merusak Bhinneka Tunggal Ika? Takbir.
Nah, sebagai penutup, ada hal yang sangat menarik. Kemarin saya bertemu dengan Dr. Hidayat Nur Wahid, salah satu wakil ketua MPR. Beliau bertemu dengan Presiden. Beliau bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Ini dalam tugas ke MPR-an. Kemudian di situ juga banyak staf-staf kepresidenan. Ada yang menarik beliau katakan kepada Bapak Presiden. Beliau katakan, ini beliau yang bercerita. Bapak Presiden, itu aksi 212, itu di situ berkumpul ulama dan umaro. Habaib hadir, kiai hadir, ulama hadir, pimpinan pondok pesantren hadir, pimpinan ormas-ormas Islam hadir. Bapak Presiden hadir, Wakil Presiden hadir, Kapolri hadir, Panglima TNI hadir, Menko Polhukam hadir. Artinya lengkap, macam-macam suku ada. Dari Sabang sampai Merauke. Dan yang kumpul nggak sedikit, lebih dari 7 juta orang. Nah, kalau aksi 212 semacam ini dianggap tidak mewakili Bhinneka Tunggal Ika, lalu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu yang bagaimana? Nah, ini luar biasa ini. Beliau sampaikan langsung ke Presiden. Justru aksi 212 itu secara representatif, real, fakta, membuktikan. Yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Saya tanya, pernyataan ini bagus tidak? Bagus. Sampai beliau sampaikan juga. Nah, sekarang Bapak Presiden lihat. Setelah 212 ada 412. Yang menyebut dirinya gerakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah di sana kata ini ulama nggak berkumpul, presiden nggak datang, udah gitu panitianya ribut, nah, udah gitu sampah di mana-mana. Apa yang begini yang disebut Bhinneka Tunggal Ika? Sedangkan yang 212 jangankan ada orang non-muslim yang terganggu, sampai rumput pun tidak ada satupun yang dicabut. Semua bersih, tidak ada sampah ditinggalkan. Nah, mestinya gerakan 212 itu menjadi kebanggaan Republik ini sebagai bukti daripada Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, ini makanya saya senang. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pertama yang bicara adalah Wakil Ketua MPR. Kedua, disampaikannya langsung ke Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita dapat taufik dan hidayah. Nah, sehingga betul-betul bisa mengakui eksistensi 212 sebagai bentuk daripada fakta kebinekaan Tunggal Ika daripada bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, baru masuk daripada waktu sholat Jumat. Kita sholat Jumat terlebih dahulu. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.